Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Setiawan dengan NIM 2021-30-181 dari kelas C. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang analisis node, mesh, dan hukum Ohm. Yang pertama, analisis node. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 dalam kurung KCL atau Kirchhoff Current Law atau hukum arus Kirchhoff. Bisa disingkat dengan HAK, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Dan selanjutnya, node adalah titik simpul atau titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Jumlah node itu ada 5, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Selanjutnya, di sini saya akan mensimulasikan di aplikasi Proteus. Dan di sini saya akan mensimulasikan rangkaian analisis node di Proteus. Komponen-komponen analisis node itu menggunakan resistor dan charge source. Lalu apabila ingin mengukur tegangan pada resistor 1 menggunakan DC voltmeter, kita letakkan di samping resistor 1, lalu sambungkan ke DC voltmeter. Dan untuk mengukur arus resistor 4 menggunakan DC ammeter. Ini kita putuskan dulu ya. Nah, lalu kita sambungkan lagi. Stop. 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 Nah, lalu kita play. Oh ya, mohon maaf. Ini kita pause dulu. Ganti ke mili ampere. Lalu kita play lagi. Dan hasilnya di resistor 1 sebesar tegangan plus 120 volt, dan di R4 arus R4 resistor 4 sebesar plus 2,00. Lalu yang kedua, analisis mesh atau loop. Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur atau arus permisalan. Berbeda dengan analisis node. Pada analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 atau KVL sama dengan Kirchhoff Voltage Law atau hukum tegangan Kirchhoff. Bisa disingkat dengan HTK. Di
di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0 atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis mesh, yang pertama itu buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Dan yang kedua, pengambilan arus loop terserah kita, yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Arah arus dapat searah satu sama lain ataupun berlawanan, baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Dan yang ketiga, biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi. Yang keempat, ada sumber arus, maka diperlakukan sebagai super mesh. Dan ini contoh rangkaian analisis mesh. Selanjutnya, di sini akan mensimulasikan pada rangkaian di Proteus. Oke. Di sini analisis mesh hampir sama komponennya dengan analisis node. Cuman bedanya analisis mesh itu pakai V-source karena tegangan. Ini yang pertama, resistor. Yang kedua masih sama resistor. Terus V-source. Resistor lagi. Dan untuk mengukur arus pada resistor 24 dan 25 kita menggunakan DC ammeter. Kaki plus kita sambungkan ke resistor R24 dan kaki min kita sambungkan ke resistor 25. Lalu kita hidupkan, maka akan tampil arus dengan nilai min 0,29 ampere. Yang ketiga adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan atau volt pada terminal-terminal penghantar berbanding lurus terhadap arus yang mengalir melalui penghantar dan dikalikan dengan tegangan pada penghantar tersebut. Dari penjabaran di atas, diketahui bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melalui resistor tersebut. Dan ini ada rumus-rumus pada hukum Ohm, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt dan I adalah arus dengan satuan atau ampere, miliampere, dan R di mana resistansi dengan satuan ohm, P adalah daya dengan satuan watt. Contoh soal hukum Ohm. Contoh soal nomor 1 yaitu pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Nah, penyelesaian itu dengan menggunakan hukum Ohm, kita mencari nilai arus kuat pada rangkaian. Jadi, kita masukkan rumus I sama dengan V per R dan I sama dengan 10 volt per 10 ohm sama dengan I sama dengan 1 per ampere. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 mA. Dan yang ditanya itu berapakah nilai resistansinya. Pertama, semua nilai harus disesuaikan dulu. Diketahui juga dengan besar arus dan I sama dengan 10 mA sama dengan 0,01 ampere. Dengan menggunakan rumus hukum Ohm, dapat langsung dicari besar resistansi dengan memakai rumus R sama dengan V per I
R sama dengan 24 volt per 0,01 ampere dan R sama dengan 2400 ohm. Jadi resistansi pada rangkaian tersebut sebesar 2400 ohm atau 2,4 kilo ohm. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.